Salajengipun dumateng Ibu Dokter Dewi ingkang badhe paring sesuluh para warga Desa Panjang Kecamatan Baik Kabupaten Kudus wekdal saha panggenan gulaturaken. Semoga. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam seluruh warga Panjang. Sayangnya tidak kelihatan satu-satu dari sini karena Pak Kades kayaknya agak pelit soal lampu ya. Ya, saya bayangin aja ada 1.000 orang di depan. Karena jumlah warga Panjang alhamdulillah sekitar 2000-an, jadi mudah-mudahan ada separuh dari warga yang rawuh. Sehat semua Bapak Ibu hari ini? Alhamdulillah. Ya, jadi kalau sehat itu kan berarti secara umum kita sehat, kita paling tidak siap untuk menerima semua informasi terutama di bidang kesehatan. Sesuai yang dititipkan Pak Kades malam ini, hari ini kita akan sharing sedikit mengenai narkoba. Sebetulnya kalau mau ngomong narkoba di Desa Panjang saya agak keder karena Panjang itu sudah punya riwayat yang cukup panjang untuk narkoba. Ya, panjang ya Pak, riwayatnya panjang. Ya, kebetulan pimpinan yang lama juga sudah pernah berkasus dengan narkoba. Kemarin juga ada satu warga juga kebetulan juga berkasus dengan narkoba. Jadi kalau kita mau ngomongin narkoba, maaf ya Bapak Ibu yang kebetulan ada anak kecil di sebelahnya, mudah-mudahan yang disampaikan malam ini tidak membuat anak-anak kita menjadi ingin mencoba mengenai narkoba. Karena hal pertama yang harus kita waspadai dari narkoba itu adalah rasa ingin tahu. Gimana sih rasanya pakai narkoba? Kalau sudah pakai nanti paling bahaya apa ya? Nah, ini yang harus kita waspadai. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mendampingi putra-putrinya hari ini yang masih di bawah umur. Kalau kita ngomongin di bawah umur berarti di bawah 18 tahun ya. Kalau sesuai dengan peraturan di negara kita dianggap dewasa kalau dia sudah di atas 18 tahun. Oke. Ya, kalau kita ngomong narkoba, ini sebetulnya bahasa pendeknya narkoba. Kalau panjangnya itu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Nah, jadi banyak, ada narkotika, ada psikotropika, ada bahan adiktif lainnya. Terus dari mana dari tiga ini yang jadi pintu masuk untuk kita kenal dengan narkoba? Nun sewu ya Bapak Ibu yang kebetulan atau ada di kita yang kebetulan sudah pernah kenal, pintu masuk yang paling awal yang membuat kita kenal dengan narkoba itu adalah kalau kita sudah kenal dengan rokok. Kalau kita sudah pakai rokok, kita sudah punya ketergantungan terhadap rokok, maka cukup besar kemungkinan kita untuk bisa kenal dengan narkoba. Kenapa begitu? Karena hampir sebagian dari bentuk narkoba yang berada di kita itu dihisap, dihirup, dibakar sama dengan rokok. Rokok itu sendiri juga sebetulnya salah satu bagian narkoba dari banyak bahan adiktif lainnya. Tapi rokok dianggap legal. Nah, karena legal, maka pengguna rokok tidak akan dikenakan peraturan undang-undang narkotika. Ya, jadi dari tiga tadi, narkotika, psikotropika, bahan adiktif, mari kita kenal yang pertama, yaitu narkotika. Narkotika itu sebetulnya dilarang nggak sih? Kalau digunakan dalam jumlah tertentu, diperbolehkan untuk ilmu pengetahuan. Untuk ilmu pengetahuan. Jadi digunakan dalam banyak penelitian. Negara kita pakai untuk penelitian? Ya. Dari narkotika
yang paling sering kita dapatkan, kita temukan, kita dengar dipakai. Ada artis pakai, ada mungkin kita punya teman pakai, ada mungkin kita punya saudara pakai. Karena paling mudah didapatkan di negara kita adalah ganja. Ganja itu berupa pohon perdu, tingginya sekitar 1 meter, 1,5 meter. Ya setinggi saya lah, paling tinggi ya. Daunnya seperti daun singkong, bentuknya menjari 5 sampai dengan 7. Tapi pinggir-pinggirnya kayak berduri. Nah, ganja biasanya kita gunakan memang untuk terapi beberapa. Hanya saja disalahgunakan. Kenapa? Karena ada yang tahu bahwa ganja bisa memberikan efek stimulan, menyenangkan. Jadi yang pakai ganja pasti moodnya selalu bagus, kelihatan sangat bahagia, senang. Kalau di ilmu pengetahuan di kami biasanya beberapa bisa digunakan untuk mengontrol pasien-pasien kanker golongan stadium akhir yang kebetulan nafsu makannya turun, karena ganja juga memperbaiki nafsu makan. Ini juga digunakan, jadi mereka yang menggunakan ganja selain dia selalu tampak senang, dia nafsu makannya sangat bagus. Tapi begitu efek ganjanya putus, nah maka dia menjadi keluarlah efek ketergantungan, apalagi kalau dipakai berulang dan berulang lagi. Nah ini efek ketergantungannya. Biasanya yang dosisnya sampai berlebihan, pemakai ganja kebetulan juga keluarganya punya riwayat, biasanya beberapa pemakai ganja dia akan menimbulkan efek psikotik. Jadi seperti orang schizofren. Schizofren tahu ya Bapak Ibu ya? Apa Pak? Gangguan jiwa. Jadi kalau ganja dipakai dalam jangka yang panjang dengan dosis yang bertambah, lama-lama akan terjadi gangguan kejiwaan. Itu yang kita khawatirkan. Nah, kita masuk yang kedua setelah ganja. Yang biasa kita gunakan dari narkotika untuk penelitian adalah heroin. Heroin tidak diproduksi di negara kita, tetapi heroin banyak digunakan untuk kegiatan penelitian. Berbeda dengan ganja yang dipakainya kayak dilinting rokok, dibakar. Kalau ganja biasanya nanti kalau sudah kering itu kayak daun teh yang dikeringkan, nanti dibungkus kayak kertas koran yang dilipat kayak amplop. Nah jadi kalau kita dapat kayak teh yang dibungkus kayak kertas koran dilipat, nah hati-hati, mungkin itu adalah ganja. Oke, kalau heroin, nah, heroin beda dengan ganja. Kalau heroin biasanya memberikan efek lebih tenang, hampir seperti orang ngantuk. Jadi dia seperti rokok juga, dipakainya lebih gampangnya dibakar bisa, disuntikkan bisa, dihisap bisa, paling gampang dia dibakar. Biasanya kalau pakai ini efeknya menjadi tidur. Jadi dia ngerokok tapi sambil ngantuk. Jadi kalau jenengan lihat ada orang ngerokok tapi ketiduran, berhati-hatilah, jangan-jangan dia pakai heroin. Karena efeknya paling gampang dilihatnya seperti itu. Kalau pemakai heroin ini zaman dulu namanya putau. Zaman saya kuliah tahun 90-an itu paling banyak di negara kita kena ini. Kalau dia putus heroin, dia nanti bisa terjadi sakau. Dulu kita banyak dapat di televisi, kalau yang seumuran dengan saya sampai di atas itu bagaimana gambar orang sakau yang sampai dia kesakitan sekali, kayak kukunya dicabutin. Itu bagian dari sakau. Yang sampai dia menjerit-jerit karena begitu sakitnya, itu sakau. Kalau dia pakai heroin, dipakai lagi, dia akan withdrawal, hilang efek sakaunya tadi, tetapi hanya sebatas 15 menit, 20 menit. Setelah itu kalau tidak ditambah lagi dosisnya, terjadi sakau lagi.
Itu makanya kenapa pemakai heroin tidak bisa diberhentikan kecuali kita bantu. Karena efeknya jangka panjang. Oke, yang ketiga ada kokain. Itu ada negara penghasil kokain terbesar di dunia ya. Di Kolombia banyak kokain. Daun kokainnya yang dipakai, efeknya hampir sama dengan heroin. Oke, kita masuk yang kedua adalah psikotropika. Psikotropika adalah bahan kimia, bukan narkotika, yang bisa digunakan baik dalam ilmu pengetahuan maupun dalam pengobatan. Psikotropika yang paling banyak kita dengar adalah morfin. Morfin bukan berarti tidak pernah kita temukan. Morfin banyak kita gunakan, terutama dalam ilmu kesehatan. Mereka yang kebetulan sudah sakit kanker stadium akhir yang sakitnya luar biasa, biasanya dibantu dengan morfin dalam dosis yang ditakar sehingga tidak terjadi efek ketergantungan. Tapi biasanya pengguna morfin menggunakannya dalam dosis yang berlebihan dan jangkanya panjang. Nah, efeknya morfin apa ya? Efeknya morfin hampir sama dengan heroin. Jadi memang harus diwaspadai. Cuma biasanya bisa menimbulkan halusinasi kalau dibiarkan. Wah, jadi terang semua kelihatan. Oke, yang kedua setelah morfin yang paling banyak kita temukan adalah ekstasi. Nah, kalau ekstasi ini biasanya dikenalkan kalau kita sudah kenal dengan diskotik, karena ekstasi itu biasanya diberikan secara gratisan di dalam diskotik. Nah, jadi hati-hati kalau anak-anak sudah mulai main ke diskotik, kemungkinan dia nanti akan dapat gratisannya. Nah, tapi dapatnya berapa? Ya nggak langsung seperempat ya, atau setengki setengah. Jadi seperempat tablet, setengah tablet, sampai nanti dia pengen lagi, beli lagi. Efeknya ekstasi apa? Efeknya ekstasi itu biasanya menimbulkan halusinasi. Jadi kalau di diskotik lagunya kenapa dibuat bedem. Nah, karena itu membantu efek ekstasinya lebih bagus. Makanya biasanya kalau kita lihat di diskotik itu gerakannya rata-rata mereka nanti akan pegang botol air, karena ekstasi itu membuat kita jadi dehidrasi, gampang kurang cairan. Terus kepalanya yang gerak-gerak. Kenapa kepalanya yang gerak-gerak? Karena efek paling gampang itu didapatkan kalau halusinasinya kalau dia gerak mengikuti lagunya. Nah, jadi yang begini-begini di diskotik itu kemungkinan dia pemakai ekstasi. Nah, kalau berhenti ekstasi gimana? Nah, biasanya ekstasi itu yang kita khawatirkan tadi, kalau dia berhalusinasi yang cukup luar biasa, nah, tidak diberikan lagi, nah dia nanti akan menimbulkan efek mulut yang kering, kehausan, denyut jantung yang sangat tinggi, karena memang efeknya dia mood booster, meningkatkan stimulan, nah, sampai nanti biasanya terjadi gangguan di persarafan. Mereka yang dapat ekstasi, biasanya kita dapatkan mereka overdosis ekstasi kemudian meninggal di diskotik dengan, kalau enggak dehidrasi ya berarti serangan jantung di diskotiknya. Itu yang paling banyak. Nah, yang sekarang kita banyak dapat di televisi itu adalah LSD. Ini juga hampir sama dengan ekstasi tapi beda golongan. Kalau ekstasi itu dari metamfetamin, kalau LSD dari amfetamin. Jadi beda golongan saja tapi efeknya sama. Sama-sama halusinasi, sama-sama bisa menyebabkan fly. Nah, ada lagi yang paling suka dipakai sama artis, sabu-sabu. Kalau sabu itu kan makanan Jepang, itu saya juga suka, enak. Tapi kalau sabunya dua, sabu-sabu, nah itu yang harus diwaspadai. Bedanya kalau tadi ekstasi itu dia menimbulkan efek senang, kalau kuto dia menimbulkan efek tidur, kalau sabu-sabu dia menimbulkan efek ingin kerja terus, melek tahan lama. Satu kali pakai ekstasi bisa tidak tidur, tidak pengen makan selama 3 hari. Jadi 3 hari disambung ekstasi lagi, tidak tidur, tidak makan, 3 hari tidak tidur, tidak makan, 3 hari lagi. Sepanjang punya uang untuk beli LSD-nya, LSD-nya. Jadi kalau sabu itu tidak bisa dipakai sendiri. Makanya mereka yang pakai sabu biasanya pesen kamar hotel, booking kamar, open kamar, dipakai bersama teman-temannya. Nah, hati-hati ya Bapak Ibu, kalau ada botol aqua
atau botol apapun yang tutupnya dikasih lubang, ada sedotannya keluar dari lubang, itu adalah salah satu cara pakai sabu-sabu. Jangan salah, jangan lebih pintar dari anak-anak kita. Jadi mulailah untuk waspada dengan anak-anak kita, karena sabu dipakainya paling nyaman itu disedot. Nah, dia pastinya pakai rame-rame, pasti tutup mukanya, karena dia harus dapat asapnya full ke dia. Ini yang biasanya kita khawatirkan karena mereka berkelompok. Kalau sudah kenal sabu, biasanya mereka kalau 3 hari tidak dapat, mereka akan terjadi reaksi ketergantungannya. 3 hari, 3 hari, 3 hari. Bahkan mereka mungkin berak, kencing di satu tempat tidak sadar. Kenapa? Karena efek dari sabu-sabunya. Itu yang harus kita khawatirkan. Jadi sebagian besar narkoba yang kita miliki memang akan berakhir dengan ancaman gangguan kejiwaan. Caranya saja yang berbeda-beda. Kalau dia menstimulasi jantung, menstimulasi otak, maka biasanya nanti akan serangan jantung atau gangguan di otaknya, halusinasi kuat. Kalau dia menyebabkan depresi kuat, nah biasanya nanti kematiannya faktor dari depresinya tadi. Oke, kemudian yang ketiga, narkoba. Bahannya adalah bahan adiktif lainnya. Ini yang kita waspadai, karena beberapa bahan adiktif ternyata memang dilegalkan untuk kita pakai. Contoh nikotin yang ada di rokok. Bapak-bapak yang merokok, sadar maupun tidak, pasti tahu kalau rokoknya diberhentikan rasanya pasti candu. Ada yang kurang, ada yang beda. Nah, supaya lengkap yang ngerokok lagi, nah, seringnya dosis pakai rokoknya hari ini pakai 1, besok tambah 2, lama-lama sebungkus, lama-lama jadi 2 bungkus. Eman-eman sih sebetulnya, tapi ini juga merupakan efek adiktif, efek kecanduan yang harusnya bisa kita berhentikan. Oke, kemudian yang kedua yang sudah kebetulan kita lihat dilegalkan dan kita sering pakai selain nikotin adalah kafein. Saya juga pakai soalnya. Kopi. Jadi kopi itu kita sadari pasti menimbulkan efek adiktif, kecanduan. Kenapa? Ya karena kalau nggak minum kopi besoknya rasanya aneh. Ya betul toh Pak? Ada yang pakai sering hobi minum kopi? Banyak. Los ya. Kalau nggak minum kopi saya rasanya apa Pak? Jadi makanya kenapa kopi itu sandingannya sama rokok. Kenapa? Karena efek candunya lebih kuat. Berhenti salah satu pasti efeknya luar biasa. Jadi kalau berhenti kopi, berhenti rokok, hidupnya ini ya Pak, pasti ada yang hambar. Sama, kurang ya Pak? Ya, mending di rumah nggak masak daripada nggak beli rokok gitu ya Pak. Ya, hidup Pak, saya kopi aja Pak. Oke, yang ketiga dari bahan adiktif yang kita sering temukan, itu kita biasa lihat di anak-anak jalanan, nun sewu nggih, lem. Jadi anak-anak itu, karena mereka tidak mampu membeli yang sering kita pakai tadi, kayak rokok dan lainnya, mereka pakai lem. Lemnya di mana? Lemnya digantungin di badannya, dihisap-hisap lemnya. Itu juga menimbulkan efek menenangkan. Jadi mereka bisa tidur, tenang, meskipun jalan rayanya sibuk banget. Karena efek dari lem yang digunakan itu. Dicium-cium diri, termasuk bensin. Kadang-kadang yang non sewu yang biasanya tahu bensin itu juga menimbulkan efek ketergantungan. Kalau dihirup terus-terusan bisa terjadi kayak efek menenangkan, semi fly. Tapi belum sampai fly, itu juga harus diwaspadai. Jadi kalau kita lihat anak-anak kita, kebetulan yang bapak ibunya jual bensin kok bolak-balik ke depan nyiumin bau bensin, harus hati-hati. Jangan-jangan anak-anak kita termasuk sudah kecanduan dari bau bensinnya itu, atau kecanduan lem. Makanya kalau kita mau pakai lem kastol atau apa yang baunya khas itu, jauhkan dari hidung. Termasuk spidol. Spidol itu baunya juga bisa menimbulkan efek adiksi ketergantungan. Ini beberapa yang kita waspadai karena memang akan sering kita lihat di kehidupan sehari-hari kita. Tapi dilarang enggak? Sebagian besar kalau bahan adiktif tidak dilarang.
karena dosisnya tidak sampai menimbulkan efek luar biasa yang sampai menghilangkan jiwa. Beda kalau kita pakai ganja, karena ganja menimbulkan efek schizofrenia, gangguan kejiwaan. Nah ini yang bahaya, bisa jadi dia nanti akan melukai diri sendiri atau melukai orang lain. Atau mereka yang menggunakan ekstasi, sabu-sabu, LSD yang punya efek halusinasi kuat, bisa-bisa pohon di depannya saja dianggap orang yang berbahaya. Orang yang di depannya kecil dianggap orang besar yang berbahaya, sehingga bisa diserang dan menimbulkan pembunuhan. Itu yang kadang-kadang kita harus khawatirkan, ya. Untuk masalah hukumnya kelihatannya Pak Kades sudah mengundang dari kepolisian, ya Pak Kades ya. Oke, nanti akan disambung efek dari hukum oleh kepolisian. Apa yang harus kita waspadai kalau misalnya keluarga kita atau mungkin kita kebetulan sudah kontak dengan narkoba. Nanti kepolisian yang akan menjelaskannya. Tetapi Bapak Ibu, saya izin untuk menyampaikan kalau ada keluarga kita yang mengalami kebetulan sudah kenal dengan narkoba, tolong jangan dijauhi. Pertama, maafkan. Kedua, bantulah mereka. Kita punya BNN, Badan Narkotika Nasional. Kita juga punya teman-teman di rumah sakit. Kita juga punya teman-teman di kepolisian yang akan siap membantu untuk rehabilitasi mereka yang sudah menjadi korban narkoba. Sejauh mereka hanya sebagai pemakai saja, bukan pengedar, bukan produsennya, maka mereka akan dibantu untuk lepas dari ketergantungan terhadap narkoba ini. Sehingga bantulah teman-teman kita, bantulah keluarga kita, bantulah diri sendiri kalau kebetulan kita sudah kenal dengan narkoba. Jangan ditakuti, jangan juga dijauhi. Kasihan, mereka butuh bantuan kita, terutama kita yang lebih kenal dengan agama mungkin bisa mendekatkan mereka kepada agama. Oke, matur sangat Bapak Ibu semuanya, sedikit dari kami Pusmas Darussalam hari ini bersama saya Dr. Dewi Aprilia untuk sosialisasi narkoba. Insya Allah kita nanti bertemu lagi di sesi yang lain dengan materi yang lain lagi. Mohon dimaafkan kalau malam ini ada banyak kurang dan salahnya. Matur sangat untuk atensinya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.